Hai, saya Faro, kelas 11 IPA 1 dari SMA Negeri 27 Bandung akan menjelaskan sedikit tentang sejarah virus corona, cara pencegahan virus corona, dan cara penyebaran virus corona. Dilihat dari sejarahnya, virus corona pertama kali diidentifikasi sebagai penyebab flu biasa pada tahun 1960 hingga tahun 2002. Virus itu belum dianggap fatal, tetapi pasca adanya SARS Acute Respiratory Syndrome atau SARS-CoV di Cina, para pakar mulai berfokus pada penyebab flu dan menemukan hasil apabila wabah ini diakibatkan oleh bentuk baru corona. Pada tahun 2012 terjadi pula wabah yang mirip, yakni Middle East Respiratory Syndrome atau MERS-CoV di Timur Tengah. Pada kedua peristiwa itulah diketahui bahwa corona bukan virus yang stabil serta mampu beradaptasi menjadi lebih ganas, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Sejak itulah peneliti terhadap corona semakin berkembang. Virus corona jenis baru yang tengah menyerang masyarakat dunia saat ini dalam istilah kedokteran disebut sebagai 2019 novel coronavirus. Dikutip dari Center of Disease Control and Prevention CDC-GOV, virus corona merupakan jenis virus yang diidentifikasi sebagai penyebab penyakit pada saluran pernapasan yang pertama kali terdeteksi mulai di kota Wuhan, Tiongkok. Virus ini diketahui pertama kali muncul di pasar hewan dan makanan laut di kota Wuhan. Dilaporkan kemudian bahwa banyak pasien yang menderita virus ini dan ternyata terkait dengan pasar hewan dan makanan laut tersebut. Orang pertama yang jatuh sakit akibat virus ini juga diketahui merupakan para pedagang di pasar itu. Dikutip dari BBC, koresponden kesehatan dan sains BBC, Michelle Roberts and James Gallagher mengatakan di pasar grosir hewan dan makanan laut tersebut dijual hewan liar seperti ular, kelawar, dan ayam. Mereka menduga virus corona baru ini hampir dapat dipastikan berasal dari ular. Diduga pula virus ini menyebar dari hewan ke manusia dan kemudian dari manusia ke manusia. Cara penyebaran virus corona menurut World Health Organization, COVID-19 menular dari orang ke orang. Caranya dari orang yang terinfeksi virus corona ke orang yang sehat. Penyakit menyebar melalui tetesan kecil yang keluar dari hidung atau mulut ketika mereka yang terinfeksi virus bersin atau batuk. Tetesan itu kemudian mendarat di benda atau permukaan yang disentuh dan orang sehat. Lalu orang sehat ini menyentuh mata, hidung, dan mulut mereka. Virus corona juga bisa menyebar ketika tetesan kecil itu dihirup oleh orang sehat ketika berdekatan dengan yang terinfeksi virus corona. Seperti yang dikutip oleh World Health Organization, penting untuk jaga jarak 1 meter lebih dari orang yang sakit. Hingga kini belum ada penelitian yang menyatakan virus corona COVID-19 bisa menular melalui udara. Cara pencegahan virus corona, yang pertama, cuci tangan sesering mungkin. Cuci tangan secara teratur dan sesering mungkin dengan sabun dan air atau bahan yang mengandung alkohol akan membunuh virus yang mungkin ada di tangan kamu. Lalu yang kedua, terapkan social distancing. Jaga jarak minimal 1 meter dengan mereka yang batuk atau bersin. Alasannya, ketika seseorang batuk atau bersin, mereka menyemprotkan tetesan cairan kecil dari hidung atau mulut mereka yang mungkin mengandung virus. Jika terlalu dekat, kamu bisa menghirup tetesan air yang mungkin saja mengandung virus COVID-19. Lalu yang ketiga, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Tangan menyentuh banyak permukaan dan virus mungkin menempel di sana. Setelah terkontaminasi, tangan dapat memindahkan virus ke mata, hidung, atau mulut kamu. Dari sana, virus bisa masuk ke tubuh dan bisa membuat sakit. Lalu yang keempat, lakukan aturan bersin yang benar. Pastikan kamu dan orang-orang di sekitar untuk selalu menutupi mulut
hidung dengan siku tangan yang ditekuk ketika batuk atau bersin. Kemudian segera buang tisu bekasnya. Alasannya tetesan menyebarkan virus. Lalu yang keempat, jika mengalami demam, batuk, dan kesulitan bernafas, segeralah berobat. Tetap di rumah jika Anda merasa tidak sehat. Jika Anda mengalami demam, batuk, dan kesulitan bernafas, cari bantuan medis dan ikuti arahan otoritas kesehatan setempat. Otoritas nasional dan lokal akan memiliki informasi terbaru tentang situasi di daerah Anda. Generasi milenial menjadi kunci mengalahkan epidemi virus corona karena bisa meningkatkan awareness melalui teknologi dan kreativitas. Milenial pun bisa membantu pekerja medis dengan cara berbagi informasi agar masyarakat tak keluar rumah. Pandangan itu diungkapkan oleh Deborah Birx yang menjabat sebagai koordinator respons virus corona di Gedung Putih. Birx menyebutkan generasi milenial sebagai kunci karena generasi milenial sekarang adalah yang terbesar serta paling beraktivitas. Dia lantas mengapresiasi milenial yang memilih menggunakan teknologi untuk urusan komunikasi, sebab saat ini penting bagi masyarakat untuk karantina. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi.